Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai masa atau awal kemerdekaan. Sekarang kita melanjut mengenai demokrasi liberal. Kita tahu bahwa Indonesia pada masa demokrasi liberal ini adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Masa ini berlangsung sejak atau mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Atau dengan keluarnya dekret presiden. Ciri yang paling khas dari masa ini adalah adanya sistem pemerintah liberal, yaitu pemerintah yang diisi oleh kabinet-kabinet. Pimpinan seorang perdana menteri layaknya di negara-negara Eropa. Kabinet-kabinet tersebut bergantian satu sama lainnya dalam tempo yang sangat relatif singkat. Dalam kurun waktu 9 tahun saja itu terdapat 7 kabinet pemerintah yang pernah memimpin jalannya pemerintahan Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini mulai tanggal 6 September 1950 sampai 1 Maret 1951. Nah, seperti yang Ibu ungkapkan tadi, bahwa kabinet ini bergantian. Jadi kalau kita lihat bersama, Kabinet Natsir ini ya tidak sampai 1 tahun, ya 1 tahun. Baik, Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Muhammad Natsir yang berasal dari Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Beberapa program Kabinet Natsir yang terkenal adalah 1. Pendaftaran Indonesia sebagai anggota PBB. Yang kedua, persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. 3. Melaksanakan program ekonomi bernama Gerakan Benteng. Jadi yang kemarin sudah Ibu ungkapkan, ya, kamu bisa melihat sendiri apa itu Gerakan Benteng, sudah jelaskan, ya. Kemudian kabinet ini harus mundur karena mendapat mosi tidak percaya dari partai politik. Salah satunya adalah partai politik yaitu PNI, ya, atas sebuah produk hukum yang mana diduga menguntungkan Masyumi selaku partai pimpinan koalisi. Nah, jadi itu, ya, karena tidak adanya kepercayaan dari partai politik, salah satunya tadi adalah PNI. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman, yaitu berlangsung dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Nah, kabinet ini juga ya kurang dari 1 tahun. Jadi bisa kamu lihat sendiri, ya, berapa kekurangannya, berapa hari, ya. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Sukiman Wirjo Sanjoyo atau Sanjoyo yang berasal dari Partai Masyumi juga, ya. Sedangkan programnya, ya, program kabinet ini yaitu mengenai isu-isu yang terkait hubungan industrial atau urusan perburuan. Contoh, isu hubungan industrial yang hangat dibahas dalam kabinet ini adalah penetapan upah minimum, ya, upah minimum. Pembentukan peraturan mengenai serikat buruh dan juga gagasan mengenai THR atau tunjangan hari raya. Kabinet ini harus mundur juga, ya, karena menghadapi juga, ya, mosi tidak percaya dari seluruh partai politik yang ada atas sebuah dugaan
penyelewengan teknis dan ideologis terkait dana bantuan, ya, bantuan asing, yaitu Mutual Security Act atau MSA dari Amerika Serikat yang notabene-nya adalah negara blok barat. Maksudnya di sini bahwa Sukiman ini lebih pro gitu ya, pro ke blok barat. Sementara kita kan tidak pro barat gitu. Oke, selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Jadi kabinet ini agak lama, sedikit, setahun lebih sedikit, ya, sekian bulan. Perdana Menteri juga sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia, ya. Beberapa program kerja kabinet Wilopo yang terkenal adalah, ya, saat penanganan konflik internal dalam tubuh militer yang sempat berkembang hingga ke skala layaknya sebuah kudeta. Kalian udah tahu ya apa itu kudeta, ya. Konflik yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 ini berlangsung karena adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, yang melanggar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. TNI Angkatan Darat menganggap bahwa ini, ya, berbau politik, mengganggu profesionalitas dan efisiensi militer. Dan mereka mengajukan protes pada presiden untuk turun tangan dalam mengatasi politikus yang ikut campur. Kabinet ini juga harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari sebuah kelompok bernama Serikat Tani Indonesia atas tragedi konflik berdarah yang bernama peristiwa Tanjung Morawa. Itu pada tanggal 16 Maret 1952. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sosroamidjojo 1. Ya, jadi Ali ini ada 2. Yang pertama tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Perdana Menteri sekaligus kabinet ini adalah Ali Sosroamidjojo yang berasal dari Partai PNI, Partai Nasional Indonesia. Beberapa program kerja dari kabinet Ali ini adalah yang terkenal adalah 1, persiapan pemilu, itu pada tahun 1955. Yang kedua, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, ya, juga tahun yang sama. Jadi kamu bisa lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di buku-buku yang ada relevannya dengan pelajaran kita. Yang ketiga yaitu program ekonomi bernama Sistem Alibaba. Ya, Sistem Ekonomi Alibaba juga kemarin udah diterangkan apa itu Alibaba, yaitu yang mana pemerintah mengharapkan kerjasama antara masyarakat pribumi dengan masyarakat non pribumi. Itu Alibaba, ya. Kabinet ini juga harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya juga dari Majelis Syuro Muslimin atau Masumi yang mana mereka ini menarik dukungan, ya, terhadap kabinet, sehingga secara sistem parlemen kabinet Ali ini, ya, kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan. Program pemilu yang seharusnya, ya, yang sudah disusun pun harus diselenggarakan di kabinet selanjutnya, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Baik, kita lanjut, ya, yaitu yang berikutnya Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Ya, Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Masumi. Beberapa program kabinet ini
yaitu yang terkenal adalah kita tadi sudah Ibu ungkapkan bahwa penyelenggaraan pemilu, ya, pemilu 1955. Jadi sedikit Ibu ungkapkan, pemilu pada masa awal kemerdekaan ini ada 2 sesi, ada 2 termen, yaitu pada bulan September, ya, dan juga pada bulan Desember. Ini sekali lagi kamu lihat di buku, ya, kalau di sini memang tidak diungkapkan, kamu lihat di buku yang ada relevannya. Harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan pemutusan hubungan Uni Indonesia Belanda sebagai bentuk protes atas masalah Irian Barat. Kabinet ini juga harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas penyelenggaraan jalannya pemilu, ya, tahun 1955 saja. Seusai pemilu, ya, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya. Kita lanjut. Kabinet Ali Sosroamidjojo II, ya. Jadi untuk kita ketahui bersama, Ali ini 2 kali. Pertama dan kedua. Jadi yang kedua ini pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Jadi Ali II ini tidak lama juga, ya, belum sampai 1 tahun. Kabinet Ali ini, ya, Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet adalah Ali Sosroamidjojo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berbeda dengan yang lain, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang memerintah melalui pemilihan umum di masa Indonesia era demokrasi liberal, ya. Terus beberapa program kabinet Ali yang terkenal adalah pembatalan hasil, ya, hasil perjanjian konferensi meja bundar, ya, sebagai bentuk protes kepada Belanda serta urusan pemerintahan dalam negeri, ya. Kabinet ini juga seperti yang lain juga mundur, ya, karena masih tidak percaya, ya, tidak percaya dari salah satu organisasi binaan Partai Masyumi yang bernama Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, secara sistem parlemen kabinet Ali ini kembali kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan. Selanjutnya adalah kabinet Juanda, yaitu kabinet terakhir ini, ya, yaitu tanggal 9 April sampai 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Ya, jadi seperti saya ungkapkan tadi, 5 Juli ini adalah keluarnya dekret presiden. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Juanda Kartawijaya, yang merupakan tokoh profesional, ya. Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang berkuasa melalui mandat yang diberi langsung oleh Presiden Soekarno melalui peristiwa yang bernama Konsep Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Beberapa program kabinet Juanda ini antara lain musyawarah nasional antar tokoh daerah dan tokoh yang melakukan protes dan pemberontakan. Ini, ya. Yang kedua, pengupayaan Irian Barat, ya, masalah Irian Barat ini. Ya, sekali lagi, ya, kamu cari buku, baca, ya, yang ada relevannya. Yang ketiga adalah deklarasi Juanda. Jadi kita tahu deklarasi Juanda ini yang dikeluarkan oleh Juanda adalah mengenai batas laut, ya. Batas laut Indonesia dari masa Belanda, ya, yang mana masa Belanda pada masa Belanda itu 3 mil diukur dari setiap pulau. Itu diukur, ya, 3 mil dari batas air, ya. 3 mil ke laut. Setelah itu lautnya itu laut bebas. Jadi pada masa Juanda dirubah menjadi 12 mil diukur dari
pulau terluar itu batas air terendah 12 mil ke laut, baru laut bebas. Kemudian sekarang sudah berubah lagi ya. Kamu bisa lihat mengenai deklarasi Juanda dan juga batas laut Indonesia. Kabinet ini harus mundur karena perubahan sistem politik. Ya, sistem politik yang dilakukan Presiden Soekarno melalui sebuah peristiwa besar yang bernama Dekret Presiden. Itu pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi dari tanggal ini kita berubah lagi nanti sistem pemerintahan kita, yaitu mengenai sistem demokrasi terpimpin. Yang ini akan kita terangkan, akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Nah, sampai di sini dulu mengenai demokrasi liberal. Semoga kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum Ibu sudahi ya video ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya masa-masa seperti ini cepatlah berlalu dari bumi pertiwi kita ini. Kemudian juga Ibu berpesan, jagalah kesehatan kita bersama-sama, ya ikuti peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemana-mana kita pakailah masker dan cuci tangan. Baiklah, Ibu sudahi ya video kita ini hari ini. Ibu ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.